tanpa memperpanjang kata lagi, saya akan beri kesempatan pertama kepada Romo mungkin untuk langsung berbagi terkait dengan apa yang sudah dilakukan terkait dengan ketangguhan masyarakat di Muara Bungin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya dengan berdiri ya, supaya nggak ngantuk, karena saya kalau duduk pasti ngantuk. Pertama-tama disclaimer, apa yang kami sharingkan belum praktek baik karena masih dalam proses. Jadi kami tidak bisa mengatakan bahwa ini sudah praktek baik. Nah, kami dari lembaga LDD, Lembaga Daya Dharma, itu adalah semacam karitas lokal di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Di sini juga hadir teman-teman dari Karitas Surabaya, dari Karitas Malang, hadir di sini juga. Supaya tahu konteksnya Bungin itu di mana dan seperti apa, kita lihat dulu trailernya, Mbak. Yang trailer kami membuat film dokumenter untuk menceritakan tentang situasi Bungin. Nanti ada di YouTube sambil promosi, silahkan juga untuk melihat fullnya. Bungin itu terletak paling ujung Bekasi di pantai utara, jadi termasuk wilayah pesisir pantai utara. Kalau di Tangerang itu ada pagar laut, nah, nanti di sini ada bakar batu ya. Kalau pagar laut itu miliknya seseorang, kalau pagar batu itu miliknya masyarakat. Di sana adalah setiap tahun itu terjadi abrasi laut 50 meter. Jadi masyarakat yang tinggal di sana itu sudah mengungsi beberapa kali, sudah mengungsi dan selalu terancam oleh abrasi laut. Tetapi ini juga muara, jadi muara itu kan berarti muaranya air ya, dari ya ini dari puncak dan sebagainya. Jadi mereka juga ada ancaman banjir rob dan banjir sampah, karena di sini adalah kota-kota besar dari Bekasi dan sebagainya, dari Jakarta dan sebagainya. Nah, warganya mayoritas adalah nelayan, lalu mereka juga petambak, tetapi sebagai pekerja, karena lahan di sana sebetulnya perhutanan sosial, jadi yang bisa ditempati warga tetapi tidak bisa mempunyai hak milik atas tanah. Jadi kondisinya banyak ancaman sebetulnya, baik itu ancaman alam maupun ancaman sosial. Itu kondisinya. Di sana di pantai juga itu sebetulnya ada juga, nampaknya ada penambangan pasir juga, tapi nggak tahu siapa yang menambang. Jadi banyak ancaman yang terjadi di sana. Nah, kami menemani mereka untuk 3M. M pertama adalah masyarakat menyadari situasi mereka, ancaman mereka dan sebagainya. Lalu M kedua membuat. Nah, ini akhirnya yang masyarakat membuat tim relawan tangguh bencana. Lalu yang ketiga adalah mengundang atau mengajak. Nah, ini terkait dengan pentahelik ya, pentahelik. Siapa saja welcome di sana, mau kontribusi apa saja welcome. Dan teman-teman sudah yang dari Jakarta dan sekitarnya itu sudah banyak di sana ya. Dan kami senang juga Pak Papang juga suka kalau ngopi di pantai sambil ngobrol itu, dan biasanya obrolannya malah mendalam. Nanti Pak Papang ngajak lagi untuk ngobrol di sana, ngajak teman-teman semua yang ada di sana. Jadi tempatnya itu pantai, jadi potensi juga untuk wisata dulu. Supaya bisa melihat kira-kira gambarannya seperti apa, silahkan. Tiap tahunnya abrasi yang terjadi itu sekitar 50 meter. Dari tahun 90 dah sampai sekarang dengan abrasi kurang lebih dari 1 kilo. Banyak ya.
film lengkapnya sekitar 18 menit bisa dilihat nanti di YouTube. Jadi sudah kami launching dulu di Museum Nasional. Sekali lagi 3M tadi, jadi kami datang sebagai teman untuk menemani mereka. Dan ini sebetulnya kampung bukan desa ya. Lalu membentuk tim tangguh bencana itu juga inisiatif mereka. Jadi kami hanya semacam menggiring dan memfasilitasi, dan mereka sendiri yang membuat. Dan akhirnya meminta Bapak Kepala Desa untuk mengesahkan tim tangguh bencana itu yang dihadiri juga oleh Pak Papang waktu itu dan teman-teman dari lembaga-lembaga lain termasuk Dompet Duafa dan sebagainya. Jadi prinsipnya M itu adalah masyarakat yang bergerak berinisiatif. Kami hanya mungkin bahasa kerasnya memprovokasi, tetapi juga memfasilitasi untuk ayo kamu teman-teman sendiri yang bisa melakukannya. Jadi bukan dibentuk tetapi membentuk. Itu yang dicoba difasilitasi oleh teman-teman Mas Sulis dan teman-teman dari Forum PRB Bekasi dan Jakarta. Jadi kami sejak awal bekerja sama. Lalu kami juga menyediakan semacam media ya. Kami medianya adalah film tadi. Film tadi adalah sebagai sarana untuk mengkomunikasikan warga terhadap masyarakat bahwa di tengah-tengah kota metropolitan ada kampung nelayan yang begitu terpinggirkan, kurang mendapatkan perhatian. Itu kan kota metropolitan Bekasi, Tangerang, dan Jakarta. Yang bagi kami, pembelajaran kami adalah bagaimana mereka bergerak sendiri. Maka kami menyediakan media. Waktu itu kita ada event di Museum Nasional mengundang publik dan jaringan, dan termasuk masyarakat Bungin kami undang untuk membuka pos di sana ya, dan mengkomunikasikan kepada warga atau masyarakat yang datang. Jadi kami minta untuk silahkan langsung berbicara dengan orang-orang yang tertarik dan bicarakan apa yang ada di sana dan apa yang bisa dikerjasamakan. Lalu yang kedua, kita mengadakan Hari Anak Nasional di sana. Itu sebetulnya tujuan utama di samping bakti sosial kesehatan, dan itu juga mengundang warga untuk datang ke sana. Biarkan masyarakat menawarkan programnya kepada tamu-tamu undangan. Nah, waktu Hari Anak yang kita undang lembaga kemanusiaan, tetapi juga korporasi ya, yang backgroundnya korporasi. Jadi prinsipnya datang, lihatlah, mari bekerja sama. Lalu event yang ketiga adalah kemarin ada pelantikan pengesahan tim yang dihadiri banyakkan teman-teman dari aktivis PRB, dan itu juga menambah teman. Jadi sekarang kalau mau datang ke sana, warga sudah bisa menawarkan ini peta kami, silakan mau kontribusi apa, kami sudah menyiapkan ini. Walaupun rencana aksinya nanti masih akan didetailkan atau ditindaklanjuti. Sekali lagi ini baru proses setengah mungkin ya, kalau jadi belum mempunyai rencana aksi yang komprehensif. Karena mungkin nanti akan mengedres soal lingkungan, mengedres soal abrasi, soal bahkan sampah juga. Kita belum tahu, nanti tergantung bagaimana dinamika warga. Itu memang tantangan awal kami kan backgroundnya meskipun lembaga kemanusiaan, tetap saja kantornya di katedral. Jadi pasti masyarakat bertanya. Apalagi di daerah sana itu sering keluar masuk itu. Ada korporasi CSR masuk, nanam mangrove, tinggal pergi. Tapi warga menjadi penonton karena nggak dilibatkan. Nah, kami waktu datang ke sana juga heran, kok mereka menumpuk batu di pantai itu. Kenapa nggak pakai ban? Ban sudah dicoba, macam-macam dicoba untuk menangkal abrasi itu. Tapi mereka berdasarkan pembelajaran mereka itu ternyata mengumpulkan batu dan memasang batu itu di pinggir pantai untuk menahan abrasi. Kenapa dulu mangrove gagal? Itu karena tergerus oleh pantai tadi, karena belum ada penahannya. Nah, sekarang setelah ada penahan sedikit, kemudian ditanami mangrove, dan itu semua gotong royong. Jadi mereka bilang, kalau maaf program dari pemerintah kami
ada uang apa ya, uang saku. Tapi kalau program ini kami gotong royong. Jadi kami mengadakan patungan batu. Jadi silahkan siapa saja bisa patungan. Ada yang dari gereja menyumbangkan beberapa, misalnya 1 red batu, kita kumpulkan dan akhirnya kita taruh di sana. Jadi itu gambaran dari ini ya, yang Tanggul tadi. Kalau ini wilayah Kerawang ini. Jadi mereka mengumpulkan itu, dan berdasarkan pengalaman dulu ban-ban itu ternyata tidak efektif, di samping juga tidak ramah lingkungan. Karena kan kalau batu kan nanti hewan-hewan laut, binatang-binatang laut masih tetap hidup, tapi kalau ban mungkin ada unsur-unsur yang tidak ramah lingkungan. Dan itu yang mereka lakukan. Kita support, kita undang tadi orang-orang yang kita ajak ke sana. Karena kalau kita hanya ngomong seperti ini, sebetulnya yang harus ngomong masyarakat ini. Mereka sulit membayangkan. Tapi kalau kita ajak ke sana, melihat masyarakatnya, melihat alamnya, sambil rekreasi karena di pantai, lalu mereka tersentuh. Nah, nanti harapannya ke depan kita juga bisa melibatkan misalnya sekolah-sekolah dan sebagainya. Yuk nanam mangrove bersama antara anak-anak di perkotaan dengan anak-anak sana. Dan nanti anak-anak sana yang merawat, anak perkotaan mungkin menyumbang misalnya satu pohon mangrove nanti dihargai berapa, 10.000 atau berapa, lalu bisa kita alokasikan untuk pendidikan anak-anak seperti itu. Tetapi itu masih dalam proses. Jadi pembelajaran kami yang pertama adalah bukan tapi artinya masyarakat membentuk sendiri tim kebencanaannya, bukan dibentuk. Jadi bukan dibentuk dari pemerintah maupun dari kami LDD, tetapi mereka kita fasilitasi yang akhirnya bisa tadi. Lalu yang kedua, kami menyadari bahwa LDD itu siapa sih? Kecil. Sementara persoalannya luar biasa. Maka tidak mungkin kami bekerja sendirian. Maka konsep pentahelik, kalau Mbak Ninil bukan lagi pentahelik tapi multihelik. Jadi itu kita libatkan semua. Maka ketika event-event itu juga kita undang juga media, kita undang juga dari korporasi, kita undang juga tentu saja lembaga-lembaga kemanusiaan, relawan, forum PRB, BPBD, dan teman-teman buruh juga, organisasi buruh juga terlibat di sana. Jadi yuk kita keroyokan. Itu yang diadvokasikan oleh masyarakat sendiri. Jadi kita sungguh hanya memfasilitasi, menyediakan ruang, dan biarlah mereka mengajak kerjasama itu. Maka teman-teman yang di sini kalau mau ke Jakarta atau ke Bekasi, mau nengok di sana, welcome. Apalagi kalau mau bekerja sama, welcome. Jadi di sana tidak ada programnya LDD, enggak. Ini adalah program warga, mari kita dukung bersama-sama. Cita-cita kami kalau masyarakat nanti sudah tangguh, kami pergi. Itu saja. Semakin cepat kami pergi, semakin baik. Karena ini prosesnya panjang. Kami mulai itu November 2023 ya Mas Sulis ya, sampai sekarang. Dan kalau pertemuan malam hari, karena mereka kalau siang ya ke cari ikan atau bekerja, kita layani, dan prosesnya lambat karena bagaimana kita bisa sampai mereka sadar dan muncul dari inisiatif dari mereka. Dan saya kira itu pembelajarannya adalah kita welcome kerjasama berbagai macam pihak. Kita nggak akan ini program LDD, enggak, ini adalah program warga. Lalu yang kedua, kita juga bisa belajar dari warga bagaimana mengatasi atau memitigasi ancaman-ancaman yang ada di sana. Lalu yang ketiga, bagaimana kita juga bisa menanamkan kepada mereka, kamu bisa. Ini yang mereka rasakan, oh saya bisa ternyata. Harapannya masyarakat bukan hanya tangguh dalam menghadapi ancaman, tetapi juga tangguh dalam mengelola mereka dan masyarakat mereka. Karena kalau ini enggak segera teratasi, pasti mereka akan tergusur lagi yang kesekian kalinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk perhatiannya. Baik Bapak Ibu, dari Muara Bungin, dari Desa Suci dan juga Timbus Lokoh, apakah ada hal-hal yang perlu kita buka untuk 3 orang penanya?
Mohon sebutkan nama, kemudian asal instansi, dan juga mau bertanya ke Romo Yadi atau Mas Abdul Aziz atau ke Mas Erik. Ya. 6 berarti satu termin saja. Yang pertama Ibu, kemudian Bapak ini, yang ketiga Bapak baju putih di belakang, Bapak berdua dari LDD, dan yang terakhir Bapak ini. Ya. Terima kasih. Pertama terima kasih atas paparan dari 3 narasumber, sangat menarik dan berguna bagi kita semua. Saya Retno dari Forum PRB Jatim. Ya, saya melihat bahwa dari paparan 3 narasumber ini kuncinya bisa terjadi itu adalah karena pendampingan ini dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Karena dengan begitu kesadaran masyarakat bisa lebih terbentuk. Nah, pertanyaan saya ada 2. Bagaimana menurut Bapak Ibu strateginya agar kegiatan seperti ini bisa dikelola dan direplikasi oleh lembaga-lembaga lain, terutama bukan hanya untuk melaksanakan kegiatan masyarakat, karena tadi beberapa sudah mencontohkan bagaimana untuk membantu kegiatan masyarakat, tapi termasuk juga bagaimana pendamping juga bisa terus hadir, begitu. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, saat ini masih banyak desa atau kelurahan rawan bencana. Dengan cara yang cukup panjang ini, pendampingan yang mendalam ini, berarti kan membutuhkan waktu yang panjang. Bagaimana strateginya agar bisa lebih menyeluruh begitu? Terima kasih. Dari PRB Jatim, terima kasih. Kita berlangkah ke Bapak yang di depan dulu. Silakan, nama dan juga ditujukan ke siapa pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi Santosa dari Karitas Malang. Saya menarik sekali para narasumber yang sudah memaparkan semua kegiatannya dan juga sangat tertarik dengan Destana. Karena beberapa hal yang kami dapati di lapangan terkait Destana ini sangat banyak program dari BPBD yang sudah meluncur ke desa-desa, tetapi pada kenyataannya kami melihat hanya fasilitas seragam tok yang mereka tahu. Aku loh taga Destana, tetapi dia tidak tahu apa yang dikerjakan. Kami menanyakan terkait apa kiat-kiat khusus seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Sabit tadi itu, agar nanti kami yang para penggiat kemanusiaan ini bisa menjalankan seperti tadi, yang seperti dipaparkan tadi, agar nantinya padahal yang kami tahu di Kementerian ADD, anggaran dana desa itu juga ada yang menjurus atau diperlakukan untuk kegiatan kebencanaan. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi Santosa. Yang ketiga Pak Peter yang baju putih, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya Peter dari NTT. Ini menarik ini Destana ini, karena pada saat kita ngomong ketangguhan itu hampir semua lembaga punya konsep ketangguhan yang berbeda. Tapi kalau kita ngomong Desa Tangguh Bencana yang awalnya didasari dengan Perka 1 BNPB tahun 2012, itu ada 20 indikator, ada 3 tingkatan. Pertanyaan saya untuk ketiga narasumber ini, apakah kerja-kerja ini pernah diukur menggunakan instrumen yang disiapkan oleh BNPB, penilaian ketangguhan desa itu? Karena begini, hari ini juga mungkin mereka akan launching indeks desa, akan terkonek dengan PKD, penilaian ketangguhan desa. Jadi apa yang dikhawatirkan bahwa kita ngomong ketangguhan tapi kita tidak ngomong ekonomi, akan terjawab di situ. Akan terjawab. Itu kita membantu desa, karena jujur dari lima kamar, kita biasanya di desa itu ada lima, hanya di dana desa itu ada lima bidang, hanya satu bidang yang ngomong secara spesifik tentang penanggulangan bencana, dan itu diterjemahkan dengan kata respon, padahal sebenarnya saya pernah buat konsep dari bidang 1 sampai dengan bidang 4, itu ada cross cutting urusan bencananya semua. Saya pernah buat konsep itu, urusan bencana. Mungkin itu saja, terima kasih Bung. Iya, terima kasih Pak Peter. Kemudian dari Bapak dari LDD. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Sulistiono, saya dari Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta. Ya, izin saya ingin bertanya ke Bang Ajis.
dompet duafa. Tadi saya sangat tertarik dengan KTTB yang di Ciliwung, ya. Jadi kalau bicara Jakarta kan ada 13 sungai, lalu juga sungai itu kan sumber kehidupan gitu ya. Tapi faktanya Jakarta sungai menjadi tempat sampah. Tadi kami sangat tertarik dan tantangan di sana memang cukup berat di Ciliwung. Jadi mungkin izin dari Bang Ajis bisa berbagi sharing ke kami karena kami tertarik ya kan. Lalu juga mohon arahan apakah memungkinkan kami bisa juga terlibat dengan terkait isu-isu lingkungan ini di Sungai Ciliwung atau di sungai-sungai yang lain. Demikian. Makasih Bang Ajis. Iya, terima kasih Mas Sulistyo. Ya, silakan Mas dari Human Initiative. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya pembicara dan moderator. Saya Denny dari Human Initiative. Saya bertanya ke seluruh narasumber ya untuk mendapatkan insight-nya. Salah satu hal yang menantang dalam program pengurangan risiko bencana begitu ketika kita melakukan intervensi di daerah atau wilayah adalah mengenai masalah keberlanjutan. Ya, bagaimana memastikan bahwa program kita di daerah tersebut itu bisa terus berlanjut walaupun kita sudah tidak ada di sana ya. Mungkin akan ada masa di mana kita harus melakukan phase out dari wilayah tersebut dan memulai mungkin dengan wilayah baru, tapi ketika kita meninggalkan wilayah tersebut, apa yang sudah kita tanamkan, apa yang sudah kita lakukan di sana masih bisa dilanjutkan oleh masyarakat di situ. Masalah yang sangat klasik adalah masalah pendanaan. Mungkin yang selalu kita lakukan adalah ya kita mengintervensi dengan inisiasi misalnya dari pendanaan lembaga atau pendanaan dari mana gitu ya. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi keberlanjutan itu adalah hal tersebut ya. Lalu bagaimana memastikan keberlanjutan dalam hal sisi pendanaan, aktivitas, dan seluruh aset mungkin yang kita berikan itu bisa tetap terawat dan bisa terus berjalan di wilayah intervensi kita. Dari pengalaman Bapak-Bapak silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Denny. Yang terakhir dari sini. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiruddin dari BPBD Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mungkin barangkali satu-satunya kali ya yang bertanya dari BPBD. Tapi ini baik, sedikit yang ingin saya pertanyakan karena kebetulan kita dari jauh ya, dan saya tidak sependapat dengan Bapak yang mengatakan bahwa hari ini bukan praktek baik ya. Saya setuju ini sangat disebut sebagai praktek baik. Di tempat kami memang tidak pernah, belum pernah diperlihatkan seperti ini. Mungkin bisa jadi di Kalimantan Barat. Seperti yang disampaikan tadi tiga panelis ya, ini sangat baik sekali. Banyak ilmu-ilmu yang dapat kami dapatkan dari mulai cerita mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan sampai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya regulasi. Di tempat kami ini belum dilakukan secara intensif Bapak Ibu. Kami pernah di tahun 2018 mendapatkan suatu program dari BNPB terkait dengan pembentukan Destana. Itu pun untuk ancaman kebakaran hutan dan lahan. Tapi pada kenyataannya setelah program habis semua. Habis semua, tidak ada lagi. Jadi program tinggal program. Nah ini mungkin barangkali apakah mungkin kurang kontrol dari kami, pengawasan dari kami, atau mungkin karena pemerintah daerah ini masih terbatas terkait dengan pendanaan. Mungkin barangkali karena setiap kegiatan tanpa didukung oleh pendanaan yang memadai, saya pikir tidak ada manfaat mungkin. Karena ini yang mungkin barangkali yang menjadi PR kami, bagaimana membangun penyadaran masyarakat, penyadar tahuan masyarakat atau kesadarannya ya. Karena kalau kita selalu melakukan sosialisasi penyuluhan atau kampanye bencana, tapi kurang membekas Bapak Ibu. Mungkin barangkali mungkin ada satu trik ya atau strategi apa yang bisa dilakukan oleh panelis ya, mungkin barangkali yang bisa membantu kami. Oh begini loh, supaya masyarakat bisa tergugah, bisa timbul kesadarannya sehingga tangguh terhadap bencana yang hadir. Jadi mungkin ini barangkali trik-trik yang bisa disampaikan. Kemudian yang terakhir terkait dengan kerjasama multi helik Bapak Ibu. Nah jadi mungkin barangkali di sini kan banyak kelembagaan-kelembagaan dari MDMC, dari Wanapisi, mungkin dari Rumah Zakat, mungkin dari Basnas atau dari mana saja.
mungkin barangkali ada apa namanya ya, ada cara untuk kita bekerja sama, mungkin melalui apakah harus membuat proposal kegiatan atau bagaimana, karena Pemda saya pikir terbatas Pak, Bapak Ibu, selalu terbatas. Tempat kita banyak kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan tetapi terbatas kepada pendanaan. Mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ketiga pria tangguh yang terhormat ini ya. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama dari Forum PRB Jawa Timur terkait dengan bagaimana upaya pendampingan dalam waktu lama dan strategi untuk mereplikasi ke wilayah lain. Terus apa kiatnya, pertanyaan nomor 2, apa kiatnya supaya masyarakat paham lebih mendalam soal Destana dan juga soal penganggaran. Kemudian terkait dengan kerja-kerja ini apakah sudah diukur berdasarkan indeks ketangguhan desa ataupun 20 indikator yang dari PRK BNPB. Lalu terkait dengan sustainability yang pertanyaan ke-5 dan ke-6, bagaimana untuk keberlanjutan program ini, juga soal pendanaan, dan juga yang terakhir ya dari Mas Sulistyo untuk teman-teman, untuk Mas Aziz dan kawan-kawan, bagaimana untuk bisa kolaborasi terkait dengan isu yang ada di beberapa sungai di ibu kota Ciliwung dan seterusnya. Mungkin mulai dari mana ya? Ini dari tengah atau dari pinggir? Ya, dari Romo dulu. Romo sudah lama berhenti bicara. Terima kasih Ibu Bapak untuk tanggapan dan pertanyaannya. Saya tidak akan menjawab satu-satu tetapi secara umum ya. Yang pertama soal kenapa saya mengatakan ini belum praktek baik. Karena kalau kita mengatakan praktek baik itu kalau sudah pass out dan itu terbukti berjalan itu ya. Sementara yang kami lakukan ini adalah masih dalam proses Pak ya. Mungkin pendekatannya baik, tapi belum sampai selesai. Ini terkait juga dengan pass out. Sejauh mana nanti kalau sudah program itu selesai lalu masih tetap berjalan. Maka saya kira tadi yang kuncinya yang sedang kami lakukan adalah ini bukan jadi aktif. Masyarakat yang berinisiatif, kemudian mereka yang mengelolanya, kita hanya sungguh-sungguh menemani. Tetapi ini pasti nanti terkait dengan pertanyaan Ibu, ini kan lalu membutuhkan proses panjang. Nah ini kalau proses panjang ini nanti bagaimana pendanaannya dan sebagainya. Terus terang kami dalam arti tertentu mempunyai kemewahan tersendiri bahwa kami pendekatannya tidak proyek tahunan gitu ya. Jadi kami tidak membuat proyek tahunan yang nanti akan ada target-target tertentu yang kita harus mengikuti itu. Karena apa? Karena konsep kami gerakan Ibu. Jadi maka kita melibatkan banyak relawan, juga termasuk pendanaan ya. Pendanaan ini adalah gerakan bila rasa. Kami memberinya judul gerakan bila rasa. Jadi siapa saja bisa terlibat dan mari datang lihatlah. Kita hanya memfasilitasi saja itu. Memang itu nanti lalu kalau ditanya targetnya akhir tahun sudah sampai berapa? Belum tahu. Nah mimpinya Ibu nanti kalau masyarakat sungguh kuat bisa negosiasi sendiri, bisa mencari teman sendiri, harapannya nanti bisa mereplikasi sendiri komunitas. Kami kan lembaga kecil yang pasti tidak bisa mengcover banyak kelompok, jadi itu tidak mungkin. Jadi kami hanya 1-2 kelompok yang nanti dikerjasamakan dan harapannya antara mereka yang terlibat dengan masyarakat itu ada ikatan gitu ya. Ikatan, maka pertemuan personal yang informal itu butuh juga. Misalnya yang membuat film ini adalah teman-teman dari Universitas Islam Negeri Bandung yang membuat film dokumenter itu. Awalnya mereka apa-apaan, tapi setelah terlibat dalam, mereka merasa oh begini ya, jadi ada timbul keprihatinan. Dan lewat relawan itu juga kami tidak hanya minta tenaganya dan minta dananya, tetapi juga spirit soal penyadaran kemanusiaan, penyadaran itu. Memang kalau kami ditanya target nanti 1 tahun atau 2 tahun ke depan apa, nggak bisa jawab karena kita mengikuti proses ini. Dan Mas Sulis ini yang menemani setiap malam, lumayan jauh dari Jakarta 3 jam
dan harus menginap di sana dan sebagainya. Mengikuti proses masyarakat lama, butuh resources, bukan hanya uang tetapi juga tenaga, dan kadangkala uang itu kalau kesadarannya muncul itu nanti harapannya akan datang sendiri. Tapi kami tidak mengatakan pada warga ini proyek, itu adalah kata yang kami hindari, karena kalau proyek itu sudah gambarannya ada uang. Ini adalah kita mencari teman sebanyak mungkin untuk peduli pada masyarakat yang ada di sana. Dan yang lain, jangan merasa saya harus dibantu, saya bisa membantu kok. Mungkin tidak dalam hal uang, tidak dalam hal apa, tetapi dalam hal lain ada sesuatu yang bisa dikontribusikan. Itu saja. Apakah Mas Sulis sebelum dilanjutkan ke yang menambah yang tadi soal indikator? Iya, yang soal IKD tadi ya, indeks ketangguhan desa. Silakan Mas Sulis mau tambahkan ya sebelum ke. Baik, terima kasih. Jadi singkatnya yang bisa kami sampaikan, kami di sana menemani. Jadi menemani capaiannya di mana, ada beberapa yang kita amati di awal. Pertama, mereka terbiasa menerima bantuan. Kalau ada penanaman mangrove atau pemasangan batu proyek, mereka dibayar secara harian. Ini menjadi PR. Lalu kalau ditanya capaiannya apa? Capaiannya adalah ketika mereka sadar ini untuk kita, ini untuk menjaga desa kami, maka yuk kami bersedia kerja bakti. Ya, nah kesadaran itu muncul melalui proses yang kita lakukan di sana, melalui kajian risiko bencana partisipatif, ya, mulai dari pemetaan ancaman bencananya hingga mereka berhasil membuat peta ancaman. Jadi mereka bisa menggambarkan sudah ada sekitar 50 rumah warga yang sudah menjadi laut. Rumah A, B, C, D, E, F, G, mereka mampu menggambarkan dalam bentuk peta. Kira-kira kami baru bisa sampai di situ. Nah, ketika mereka mampu mempetakan ancamannya, lalu mereka juga mampu membuat perencanaan titik-titik penanaman mangrove. Di jalur ini butuh 10.000, di sini 5.000, kurang lebih seperti itu. Itu mereka sendiri, ya. Kami hanya menemani, ya. Kami menemani, menyampaikan toolsnya seperti apa, kurang lebih begitu. Tentu dengan bahasa mereka, bahasa yang mudah mereka pahami. Jadi baru itu, Ibu tadi pertanyaannya Bapak ya, oke. Capaiannya ya, sampai dengan mereka mampu membuat peta, muncul keinginan kami ingin membentuk relawan. Saya tanya, relawan apa? Relawan ini Pak, bla 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 bla. Ya mungkin kedepannya nanti akan menjadi forum PRB tingkat desa. Harapan kami adalah itu muncul dari mereka melalui prosesnya. Jadi istilahnya kalau kita istilahnya bukan dibentuk, ya dibentuk oleh LDD ini bukan, tapi muncul dari kesadaran mereka. Kenapa? Karena intinya tanpa kami, tanpa lembaga-lembaga lain yang hadir, mereka harus siap. Tentu juga mohon izin Pak Jumarsono, ada HI juga, Human Inisiatif ikut di sana. Bang Subur kemarin hadir juga, izin. Ya terima kasih kolaborasinya. Bang Lukman juga dari DMC juga hadir. Memang konsepnya kami kolaborasi. Seperti itu capaiannya. Terima kasih. Iya.